Mari kita simak sejumlah berita yang paling disorot pada hari ini dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Demo besar-besaran terjadi di kampus-kampus Amerika Serikat. Pada Rabu malam, polisi bahkan menangkap paksa mahasiswa kampus elit Universitas Columbia di New York. Para staf pengajar mengungkapkan penangkapan para mahasiswa itu sebagai hal yang mengerikan. Selama Mei ini sudah 2 kali pemerintah mengirimkan keamanan ke kampus, bahkan pernah sampai membawa tank. Saat ini pemerintah bersikeras menilai protes merupakan gangguan dan menimbulkan risiko keselamatan. Namun menurut pengajar, pemerintah sendirilah yang telah mengganggu kehidupan kampus dengan mengunci para pengajar dan mahasiswa di luar kampus. Pihak keamanan juga merelokasi atau menunda ujian siswa selama 2 minggu ke depan hingga masa wisuda. Sebelumnya, para pelajar di kampus Universitas Columbia menduduki gedung akademik Hamilton Hall guna menuntut divestasi Israel di kampus dan penghentian serangan di Gaza, Palestina. Dalam sebuah konferensi pers, Jaksa Manhattan mengatakan 280 penangkapan telah dilakukan di kampus Columbia dan Universitas New York lantaran dicurigai ada agitator luar. Namun profesor dan stasiun radio kampus yang dikelola mahasiswa, WKCR mengatakan hanya ada mahasiswa di dalam gedung Hamilton Hall. Beralih ke ketegangan politik di Timur Tengah, milisi penguasa Gaza Palestina Hamas menanggapi dingin soal laporan bocornya dokumen negosiasi antara pihaknya dengan Israel. Pejabat senior Hamas Suhail Al-Hindi mengungkapkan respon kelompoknya terhadap usulan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar adalah negatif. Namun ia menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung. Menurutnya ada kepentingan besar dari Hamas dan semua faksi perlawanan Palestina untuk mengakhiri perang gila terhadap rakyat Palestina yang menurutnya telah menghabiskan segala sumber daya yang ada. Sebelumnya, media Lebanon Al-Mayadin mengungkapkan dokumen gencatan senjata itu terkait pertukaran sandera Israel yang kini ditawan Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan tahanan Palestina di penjara Tel Aviv. Ada pula klausul rencana rekonstruksi jalur Gaza selama 5 tahun, pembangunan unit perumahan serta sarana dan prasarana sipil diutamakan. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Myanmar, negara tangga Indonesia, tengah berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Hingga kini perlawanan dari milisi-milisi anti-junta terus berlanjut. Terbaru, junta mengatakan negara itu hanya berhasil memproduksi sekitar setengah dari listrik yang dibutuhkannya setiap hari. Rezim itu menyalahkan pasukan perlawanan yang dirasa terus merusak infrastruktur dan juga curah hujan yang rendah. Menurut pernyataan otoritas ketenaga listrikan yang dirilis oleh tim informasi junta pada Rabu malam, jaringan listrik Myanmar hanya memproduksi 2.800 MW dari kebutuhan 5.443 MW yang dibutuhkan setiap hari. Junta menyalahkan serangan yang dilakukan lawan-lawannya sebagai penyebab berkurangnya produksi listrik dalam negeri. Sekitar 350 MW dari pembangkit listrik tenaga air hilang akibat serangan terhadap saluran listrik. Otoritas ketenaga listrikan juga menyatakan 400.000 kotak meteran listrik telah diputus karena tagihan tidak terbayar. Diketahui banyak orang di Myanmar telah berhenti membayar utilitas dan pajak lainnya untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Kita bergeser ke Hot News yang terakhir. Ramai-ramai media asing menyoroti kekalahan timnas Indonesia di Piala Asia U23 melawan Irak Kamis malam. Dalam laga perebutan tempat ketiga menuju Olimpiade itu, tim asuhan Shin Tae-yong harus kalah setelah duel ketat dengan Irak di skor akhir 1-2. Reuters menulis artikel berjudul Iraq Secure Olympic Berth, Amerika Serikat Yasim's Extra Time Strike Downs Indonesia. Disebut bagaimana timnas Indonesia awalnya unggul, saat itu Iver Jenner memberi keunggulan bagi Indonesia yang berupaya lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1956. Pada menit ke-19 melalui tendangan mendatar ke sudut gawang Hussein Hasan. Namun kemudian kebobolan lewat sundulan jarak dekat Zaid Tahsen. 8 menit kemudian menyamakan skor. Butuh waktu hingga menit ke-6 perpanjangan waktu bagi kedua tim untuk menemukan pemenang ketika Ali Yassin mencetak gol.
Adapun ESPN menulis Indonesia mad to wait for Olympic qualification after defeat in AFC U23 Asian Cup third place playoff, di mana Indonesia harus menangkan kualifikasi antar benua jika mereka ingin mencapai turnamen sepak bola putra Olimpiade. Tim Indonesia pun disebut sebagai tim yang telah melampaui semua ekspektasi dengan mencapai sejauh ini dalam debut turnamen mereka.